Pemirsa Khazanah, selain larangan berpuasa di hari Jumat, waktu lain yang diharamkan berpuasa adalah hari Sabtu. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW. Janganlah kalian berpuasa hari Sabtu, kecuali untuk puasa yang Allah wajibkan. Jika kalian tidak memiliki makanan apapun selain kulit anggur atau batang kayu, hendaknya dia mengunyahnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Hadis ini menegaskan, tidak boleh berpuasa di hari Sabtu selain puasa wajib. Bahkan Rasulullah memerintahkan untuk mengunyah kulit anggur atau batang kayu jika tidak punya apapun untuk dimakan pada hari itu. Hal ini dimaksudkan agar tidak berpuasa di hari Sabtu. Berdasarkan hadis ini, jumhur atau mayoritas ulama menjelaskan, mengkhususkan berpuasa di hari Sabtu, hukumnya makruh, kecuali ada sebab yang mengharuskan berpuasa pada hari itu, seperti sedang mengqadha atau mengganti puasa Ramadan, berpuasa sunnah Asyura, puasa Daud, dan sebagainya. Akan tetapi status hadis larangan puasa Sabtu ini masih diperselisihkan para ulama. Sebagian menilai hadis ini dhaif atau lemah sehingga tidak bisa diamalkan. Artinya, puasa di hari Sabtu boleh. Sebagian ulama lainnya menilai hadis larangan berpuasa di hari Sabtu statusnya jayyid, artinya bisa sahih, bisa hasan. Tetapi mereka menegaskan, larangan berpuasa di hari Sabtu berlaku apabila dilakukan secara khusus, tanpa sebab, serta beranggapan ada keistimewaan tertentu pada hari Sabtu. Jika puasa hari Sabtu itu diiringi dengan berpuasa sehari sebelum atau sesudahnya, maka boleh. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah bahwa Nabi melarang berpuasa di hari Jumat kecuali disertai puasa sehari sebelum atau setelahnya, dan hari setelah Jumat adalah Sabtu. Dalam hadis lain juga disebutkan, Nabi berpuasa pada hari Sabtu dan Ahad, seperti yang dituturkan Ummu Salamah. Nabi SAW banyak berpuasa pada hari Sabtu dan Ahad. Beliau berkata, kedua hari tersebut adalah hari raya orang musyrik, sehingga aku pun senang menyelisihi mereka. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dalam sahihnya. Dalam hadis ini, Nabi berpuasa di hari Sabtu dan Ahad dalam rangka menyelisihi kaum musyrik. Kedua hari itu adalah hari raya mereka, dan hari raya identik dengan perayaan dan makan-makan. Oleh karenanya Nabi berpuasa agar berbeda dengan mereka. Tapi apabila seseorang berpuasa karena menganggap hari Sabtu adalah hari yang agung dan istimewa dan mengkhususkan untuk berpuasa pada hari itu, maka inilah yang dihukumi makruh. Selain hari Jumat dan Sabtu, ada waktu-waktu lain yang dilarang berpuasa. Pertama, berpuasa pada hari Tasyrik, yaitu 3 hari setelah Idul Adha, tanggal 11 hingga 13 Zulhijjah. Karena Nabi SAW bersabda, hari-hari Tasyrik adalah hari-hari makan dan minum. Di antara hikmah dilarangnya berpuasa pada hari Tasyrik, karena pada 3 hari ini biasanya kita masih menyimpan sejumlah daging hasil sembelihan. Jika berpuasa, maka daging-daging itu akan mubazir dan tidak termakan. Sedangkan Nabi tidak menyukai tindakan mubazir. Selain itu, ada waktu lain yang dilarang berpuasa yang disebut dengan hari Syak atau hari yang meragukan, yaitu tanggal 30 Sya'ban menjelang Ramadan. Disebut hari Syak karena diragukan apakah masih Sya'ban atau sudah masuk Ramadan. Sedangkan Nabi SAW pernah bersabda, janganlah kalian mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya, kecuali bila seseorang memang terbiasa melakukan puasa sunnah, maka silahkan melakukannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Ammar bin Yasir juga pernah berkata, siapa yang berpuasa pada hari Syak, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Tirmizi. Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari mengatakan, hadis ini dijadikan dalil haramnya puasa pada hari Syak, karena sahabat Ammar tidak mungkin berkata demikian dari pendapat pribadinya, sehingga hadis ini dihukumi sebagaimana hadis marfu, atau seperti sabda Nabi SAW. Inilah pendapat yang dipegang mayoritas ulama dalam mazhab Syafi'i. Dalam kitab Mughni Al-Muhtaj, Al-Khatib Asy-Syarbini dari kalangan mazhab Syafi'i berkata, tidak halal alias haram dan tidak sah berpuasa sunnah pada hari Syak. Wallahu a'lam.